Adegan berpindah ke lab. Semua personil tim mulai mempersiapkan pistol bius dan kacamata terma untuk menangkap Sebastian. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Sebastian muncul dan mereka mulai saling berdebat. Linda yang sedang emosi tak sengaja mengancam akan melaporkan Sebastian ke komite. Sarah yang mendengar hal itu, baru sadar kalau dia telah dibohongi, yang mana sebenarnya nggak ada persetujuan sama sekali dari pihak komite untuk mencoba serum itu kepada manusia. Singkat cerita, malam pun tiba. Linda yang baru saja bermimpi digagahi Sebastian pun terbangun karena adanya telepon dari Matt. Dia mengklaim telah berhasil menemukan rangkaian serum pembaliknya. Tim kembali berkumpul di lab untuk membuktikan penemuan si Matt. Tapi sayangnya, rangkaian pembalik selnya hanya sampai 95%. Dan akhirnya Sebastian kembali berdebat dengan Matt. Lalu Linda menghampiri ruangan Sebastian. Dia mengatakan bahwa Matt sedang berusaha mencari solusi untuk mengembalikan wujud Sebastian. Tetapi di sisi lain, menjadi tak terlihat merupakan anugerah bagi Sebastian. Linda dan Sebastian pun sempat mengalami perdebatan dikarenakan Sebastian yang terlalu cemburu dengan Linda. Sebastian yang kepo sama pacar baru Linda, berpikir untuk kabur dari lab. Karena kejeniusannya, dia pun bisa mengakali kamera thermal itu, di mana seakan-akan Sebastian masih berada di dalam lab. Padahal rekaman kamera itu sudah disetting untuk mengulang video yang sama. Next. Sebastian pergi menuju rumah Linda dan mulai mengintip dari luar jendela. Dia pun memergoki Matt dan Linda yang lagi sange. Baru aja adegan patukar-tukar ciduh, mereka dikagetkan oleh jendela yang tiba-tiba pecah. Matt langsung mengecek keluar dan tidak menemukan apa-apa. Linda pun langsung menghubungi Frank untuk memastikan keberadaan Sebastian. Tapi Frank berkata kalau si Sebastian ada di lab sedang tidur. Sebastian yang sangat marah terbakar api cemburu, tambah rudet karena suara anjing yang terus mengauk-auk. Dengan sadis, Sebastian pun membanting anjing itu hingga mati. Pagi harinya, Sarah menemukan anjing itu sudah mati dan dia pun bertanya pada Sebastian. Sarah menuduh Sebastian secara tidak langsung, tapi Sebastian tetap nggak ngaku. Sarah, Frank, Linda, dan Matt mencoba melihat rekaman semalam kamera ruangan Sebastian. Mereka masih menyangka bahwa Sebastian nggak pernah keluar lab atau membunuh anjing. Mereka belum sadar kalau rekaman itu hanya video yang diulang-ulang. Selanjutnya diperlihatkan Linda yang sedang bekerja di rumahnya. Linda merasakan adanya kehadiran Sebastian dan mencoba memanggilnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga Linda langsung bergegas kembali ke lab untuk memastikan keberadaan Sebastian. Sesampainya di lab, Linda bertanya di mana Sebastian kepada Matt yang sedang berjaga di ruang monitoring. Mereka pun melihat Sebastian yang sedang tertidur. Tapi Linda yang penasaran, langsung mengecek ke ruangan Sebastian dan tidak menemukannya. Linda mengecek kamera dan akhirnya menyadari kalau kamera tersebut telah dimodifikasi oleh Sebastian. Lalu Linda pun menghubungi semua personil untuk berkumpul di lab saat itu juga. Setelah semua personil berkumpul, Linda dan Matt berniat untuk melaporkan hal itu pada komite. Mereka langsung pergi ke rumah Dr. Creamer untuk mengadukan apa yang udah terjadi. Sepulangnya Linda dan Matt, Dr. Creamer yang hendak menelepon komite kebingungan karena telepon rumahnya terputus tiba-tiba. Ternyata, Sebastian sudah ada di kediaman Dr. Creamer sejak Linda dan Matt datang. Agar Dr. Creamer tidak bisa menyampaikan laporan dari Linda dan Matt, Sebastian pun terpaksa harus membunuh Dr. Creamer dengan menenggelamkannya di kolam renang. Next. Keesokan paginya, seperti biasa para personil kembali berkumpul di lab. Karena tidak ada kabar dari pihak komite, Linda yang penasaran berusaha menghubungi Dr. Creamer lewat telepon. Dia pun kaget karena mendengar Dr. Creamer sudah mati tadi malam, dan akhirnya langsung menghubungi Jenderal Custer selaku pimpinan komite. Tapi baru saja beberapa detik telepon tersambung, tiba-tiba semua telepon di lab terputus. Karena Linda merasa ada yang gak beres, Linda dan Matt pun berniat menemui security. Pada saat Linda dan Matt akan keluar menggunakan lift, mereka kebingungan karena lift itu tidak bisa diakses. Ternyata itu semua kerjaannya Sebastian yang sudah menghapus akses keluar semua timnya, dengan tujuan agar tidak ada yang bisa melaporkannya pada komite. Tim kembali berkumpul untuk menangkap Sebastian. Mereka beramai-ramai pergi ke ruangan Sebastian tapi tidak menemukannya. Lalu Linda mencoba menghubungi Sebastian dengan pengeras suara, dan Sebastian pun menjawabnya. Di mana intinya, Sebastian sangat nyaman dengan dirinya sekarang yang bisa menghilang. Lalu Linda tersadar gak melihat kehadiran Janice, dan langsung pergi mencarinya. Tak lama kemudian, Janice pun ditemukan sudah gak bernyawa di dalam loker.
Personil yang tersisa mulai bersiap untuk menangkap Sebastian dengan menggunakan teropong termo yang bisa mendeteksi gerakan Sebastian di sekitar lab. Matt dan Carter bertugas menangkap Sebastian, Frank berusaha membetulkan akses lift, dan Linda memantau keberadaan Sebastian di ruangan monitoring. Pergerakan Sebastian akhirnya terdeteksi. Matt dan Carter segera OTW ke lokasi Sebastian. Sesampainya di lokasi, Matt dan Carter pun mengalami kebingungan karena tidak menemukan Sebastian di lokasi itu. Namun tiba-tiba, akhirnya Carter terluka parah di bagian kepalanya. Matt yang sedang terpojok karena sebagian pintunya dikunci, terpaksa harus menghadapi Sebastian. Karena banyaknya hawa panas di lokasi itu, membuat Matt kerepotan untuk melihat keberadaan Sebastian. Matt dan Sebastian mengalami sedikit adu sungut, yang akhirnya membuat Matt terpukul oleh Sebastian sampai digubrak. Linda yang panik segera menyusul ke lokasi Matt untuk menolong. Dia pun menyeret Matt keluar lokasi itu dan langsung menutup kembali pintunya. Next. Sarah dan Frank bergegas ke lokasi Carter yang terluka. Sarah berusaha menyelamatkannya dengan meninggalkan Frank untuk mengambil beberapa kantong darah. Saat Sarah selesai mengambil persediaan darah, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup sendiri. Sarah yang ketakutan pun mencoba mendeteksi keberadaan Sebastian dengan menyiramkan beberapa kantong darah ke lantai. Namun sayangnya Sarah yang lemah nggak bisa mengimbangi kekuatan si Sebastian. Sehingga Sarah harus pingsan tertembak pistol biusnya oleh Sebastian. Gak pakai lama, Sebastian pun langsung menghabisi nyawa Sarah dengan mengkertekan lehernya. Di tempat lain, terlihat Matt dan Linda yang menghampiri lokasi Carter yang terluka. Karena luka Carter yang cukup parah, akhirnya dia pun meninggal di pelukan Frank. Mereka bertiga bergegas ke ruangan penyimpanan darah dan menemukan Sarah yang sudah mati di ruangan pendingin. Frank yang lagi sibuk nyemprotin alat pemadam kebakaran untuk mendeteksi Sebastian harus mati tertusuk linggis dari belakang oleh Sebastian. Lalu Matt yang mencoba menghadapi Sebastian pun mengalami hal yang serupa. Dia tertusuk linggis juga di bagian perutnya. Linda dan Matt pun harus terkurung berdua di ruangan pendingin itu, karena Sebastian mengunci mereka berdua dari luar dan langsung menurunkan temperatur ruangan itu. Linda menutup luka di perut Matt dan berusaha mendobrak kaca ruangan itu. Namun sayangnya kaca itu terbuat dari Gorilla Glass yang tahan terhadap bantingan maupun goresan, seperti smartphone zaman now. Suhu ruangan itu pun terus menurun dan membuat seisi ruangan membeku. Dengan kecerdasan Linda, dia membuat semacam magnet yang digunakan untuk menggeser selot pintu luar dari dalam. Di tempat lain, Sebastian dengan wajah palsunya sedang meracik bom menggunakan bahan kimia untuk meledakkan seluruh isi lab. Dia mengatur bom kimia itu agar meledak dalam waktu 5 menit dan langsung merusakkan keyboardnya agar nggak ada yang bisa membatalkannya. Kembali ke Linda yang sedang mencoba membuka slot pintu ruangan pendingin itu. Dia pun berhasil membuka pintunya dan langsung mengeluarkan Matt dari sana. Linda juga membuat perapian untuk menghangatkan Matt yang pingsan karena kedinginan. Next. Sebastian yang akan meninggalkan lab, tiba-tiba didatangi Linda dengan membawa penyembur api. Linda langsung membakar Sebastian dan mencegah Sebastian keluar dari lab. Dengan tubuh terbakarnya, Sebastian segera melepas pakaiannya satu persatu agar kembali menghilang. Linda pun kembali tidak bisa melihat Sebastian. Tapi dengan kecerdasan Linda, dia membakar alarm kebakaran yang memicu air hidran menyembur ke seluruh ruangan lab untuk mendeteksi Sebastian. Dan tiba-tiba, ketika Linda dicekik Sebastian, tiba-tiba Matt muncul di belakang Sebastian dan berhasil memukul Sebastian sampai tersungkur. Matt pun langsung membawa Linda, namun tiba-tiba Sebastian tersadar dan segera mengambil linggis untuk memukul Matt. Matt yang terlatih menjadi sosok Thanos di film Avengers pun berhasil menangkis serangan Sebastian, yang menyebabkan Sebastian tersetrum listrik sampai pingsan. Linda dan Matt bergegas untuk pergi dari lab itu dengan melewati tangga yang berada di dalam lift. Bom waktu pun akhirnya meledak dan menghanguskan seluruh lab.
Linda yang sedang berusaha menaiki tangga pun dihalangi Sebastian yang memegang kakinya. Linda dan Sebastian akhirnya terjatuh ke atas lift yang rusak. Sebastian berusaha memeluk dan meminta ciuman terakhir dari Linda. Dengan terpaksa, Linda pun mencium Sebastian sambil merencanakan sesuatu. Secara diam-diam, Linda memegang kabel lift dan melepaskan kabel itu yang membuat Sebastian dan liftnya terjatuh. Di akhir adegan, diperlihatkan Linda dan Matt yang berhasil keluar dari lab itu. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita dari film Hollow Man versi Cinema 21 kali ini. Sebenarnya di tahun 2006 udah rilis juga film Hollow Man yang kedua. Mungkin nanti akan saya bahas ceritanya di lain kesempatan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah waspadalah ketika kalian akan ganti baju ataupun sedang mandi. Karena si pria hampa bisa saja berada di sekitar kalian. Jeng jeng. Seperti biasa kalau ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Karena tanpa kalian, aku mah apa atuh? Saya Mr. X, mohon pamit, matur nuwun, dan selamat menonton video lainnya. It comes in numbers, so we must get loud.